Nabi bilang ke penjaga pintu, jaga pintu jangan ada yang boleh masuk ya, karena saya pengen menyendiri, me time. Duduk aja Nabi menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Tapi saya perlu, nggak boleh masuk. Rame. Kata Nabi, siapa itu di depan pintu? Abu Bakar. Biarkan dia masuk, dia ahli surga. Akhirnya Abu Bakar masuk. Duduk di sebelah Nabi, menselonjorkan kakinya ke arah sumur. Kemudian datang lagi Umar. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Saya ada perlu, tapi nggak boleh. Rame. Siapa itu? Umar. Izinkan dia masuk, dia ahli surga. Masuk aja Umar. Di sebelah Abu Bakar. Ini adalah sebuah isyarat. Bahasa Arabnya tanabbu. Apa tanabbunya? Bahwa mereka nanti akan kalau meninggal dimakamin kayak gitu urutannya. Nabi, Abu Bakar, Umar. Udah gitu datang Utsman. Ada Rasul nggak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Saya ada perlu, tapi nggak boleh. Rame. Kata Nabi, siapa itu? Utsman. Izinkan Utsman masuk. Dia sebaik-baik pemuda surga. Bukan hanya ahli surga, tapi sebaik-baik pemuda surga. Masuk Utsman. Kebenaran tempat duduk batu tadi udah penuh. Akhirnya Utsman duduk di seberangnya. Batu yang ada di seberang kolam itu. Ini tanabbu juga Utsman nanti dimakaminya di Baqi, bukan di sebelah mereka bertiga. Jadi cerita Nabi itu semuanya hikmah, semuanya kebaikan. Dari semua angle kita lihat. Yang jelas Nabi juga ternyata ada me time-nya, gak mau diganggu sama yang lain, pengen istirahat sebentar. Karena kalau Nabi keluar pasti banyak yang curhat. Saking banyaknya yang curhat sama Nabi, sampai Allah bikin syariat kalau pengen curhat bayar dulu. Ada gitu Ustaz? Ada di surat Al-Mujadalah. Kalau kalian pengen curhat, berinfak dulu. Berapa ya Rasul? Nabi bingung mau ngomong berapa, kan Nabi nggak biasa nyebut angka ya. Akhirnya Nabi nanya kepada Ali, Ali berapa? Kata Ali, segenggam gandum. Wah kemurahan kata Nabi. Ya udah sekarung kemahalan. Akhirnya tengah-tengah beberapa genggam gandum. Jadi siapa yang pengen curhat ke Nabi waktu itu masukin ke dalam karung beberapa genggam korma gandum baru curhat. Lama-lama yang curhat berkurang karena udah nggak sanggup bayar. Baru turun ayat menghapus ayat itu. Ini namanya nasikh mansukh. Ayat yang menghapus dan yang dihapus. Tapi pernah diberlakukan? Pernah. Kenapa? Saking banyaknya yang curhat ke Nabi sampai nggak ketampung. Kasihan Nabi. DM-nya penuh, japriannya penuh. Udah nggak kebaca. Kasihan kan? Akhirnya kalau kalian pengen DM Nabi, bayar. Kalau kalian pengen curhat ke Nabi, bayar. Gitu kan? Diberlakukan sama Allah. Bukan Nabi yang berlakukan Allah. Untuk meringankan tugas Nabi. Artinya emang ini Masya Allah. Kehidupan Rasulullah itu hal-hal yang kalau kita baca itu daily kita banget main. Nah di sini alhamdulillah insya Allah di pesantren kita ini tadi Pak Haji Hilman ngomong sama saya, Ustadz saya pengen pesantren dan masjid kita itu lebih youth friendly. Akhirnya kita pengen bikin di sini tuh tempat ngumpulnya anak muda. Terasnya anak muda. Kenapa dibilang teras? Karena dia ada di pelataran masjid. Tempat anak muda nongkrong, tempat anak muda olahraga. Di sini nanti anak skate bisa main skate, floornya tuh udah skateable banget. Anak BMX bisa main BMX, anak parkour apalagi main volley, main basket, main futsal. Yang penting semuanya positif. Nanti waktunya sholat bisa masuk ke masjid, disediakan tempat yang untuk mandi atau tempat untuk bersih-bersih yang nyaman. Kemudian kalau perlu, kalau di Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah dikasih satu meja barista sehingga dapat kita bisa wakaf lah. Kafe-kafe yang ada di sekitar masjid wakaf setiap hari menyediakan 20 cup kopi gratis buat yang nongkrong di masjid. Nongkrong di masjid itu bahasa Arabnya apa? Iktikaf. Bahasa anak mudanya nongkrong. Saya hanya menerjemahkan makna itikaf. Kenapa dipermasalahin ya? Dipotong, rame, viral. Kok di masjid kok nongkrong? Nongkrong itu itikaf. Karena bahasa Arab itikaf itu artinya berdiam diri di suatu tempat. Nongkrong kan? Apa yang dilakuin sambil nongkrong? Bisa zikir, bisa tilawah, bisa baca buku, bisa dengar tausiah, bisa ngahuleng. Terserah deh yang penting. Yang penting jangan ngahulengin yang macam-macam gitu. Ya namanya istirahat kan ngahuleng dulu gitu. Siapa tahu dapat ide-ide yang bagus, kreatif gitu kan. Bisa silaturahim, istirahat dulu. Yang penting semuanya adanya di masjid. Habis baterai, colokannya banyaknya di masjid. Masjid itu banyakin colokan listrik. Kalau misalnya kuota terbatas, unlimited masjid. Baterai habis masjid, kota terbatas masjid, pengen olahraga masjid, pengen dekat dengan surga taman-tamannya ada di masjid, pengen nongkrong tapi berpahala, tidur aja berpahala, masjid. Artinya masjid ini nggak boleh dikunci, 24 jam milik umat, tapi tetap harus kondusif. Karena kalau udah nggak dikunci, banyak kejadian-kejadian lucu. Ini artinya teman-teman, insya Allah teman-teman di sini akan menyediakan, insya Allah ya, Kang Hilman, untuk menyediakan tempat area teras anak muda, dan nanti akan kita bikin gerakan namanya gerakan baper. Baper itu apa, Bang?
Barisan Pemuda Berhijrah. Ini nanti follow ya akunnya ya, Instagramnya, followersnya udah gede. Ini ada salah satu akun yang insya Allah nanti akan jadi akun dakwah, akun baper yang ada di Kota Baru Cikampek ya. Kota Baru Cikampek, saya tadi dikasih tahu jangan Cikampek dong, harus ada kota barunya. Kota Baru Cikampek yang insya Allah ini akan jadi salah satu spot anak muda yang pengen taat tapi asik. Unsur asiknya ada di sekeliling masjid, taatnya ada di dalam masjid. Jangan lagi bikin gap antara masjid dengan anak muda. Jangan lagi bikin gap antara ibadah dengan hobi. Nggak ada gap. Gap itu hanya antara kebaikan dengan kebatilan. Cuman itu gap. Sementara hobi kita nggak semuanya batil, banyak yang baik. Olahraga baik, nongkrong baik, ngopi baik, apalagi silaturahim, bikin sosial project dan seterusnya. Nggak ada yang buruk kecuali kalau dia bermaksiat kepada Allah. Jadi kita ramein, mudah-mudahan masjid ini jadi salah satu mercusuar dakwah yang ada di Jawa Barat, di Indonesia, sehingga nanti akan diikuti oleh masjid-masjid lain yang ada di seluruh Indonesia insya Allah. Barakallahu fiik. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Yuk kita hijrah bareng-bareng, belajar dekat sama Allah bareng-bareng. Gak usah khawatir, menjadi seorang muslim itu nggak kaku. Menjadi seorang muslim itu nggak akan menghilangkan hobi-hobi anak muda. Karena Islam tadi mudah dan memudahkan insya Allah. Kita masuk ke sesi muhasabah. Saya juga pengen ngajak teman-teman, yuk bareng-bareng kita doakan guru tercinta kita Ustadz Arifin Ilham yang masih mengalami ikhtiar pengobatan di luar negeri. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan dan kebahagiaan, dijadikan sakitnya penggugur dosa dan diangkat derajat. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, Turkistan, kemudian Irak, Yaman yang kelaparannya malnutrisi di Yaman tuh luar biasa. Parah banget, anak-anak kecil yang meninggal dalam keadaan lapar dan kedinginan tuh. Suriah yang menetannya karena penganiayaan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Dan khususnya yang paling penting buat negeri kita yang tercinta Indonesia, semoga Allah jaga persatuan kita. Kita boleh beda hashtag, tapi kita nggak boleh beda hati. Kita boleh beda pilihan politik, tapi kita nggak boleh saling membenci. Kalau orang membenci kita, membuli kita, jangan dibalas. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Karena kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, terus apa bedanya hak dan batil? Sama-sama buruk. Maka balaslah. Kita yang mengklaim sebagai pihak yang membela Islam atau apapun, maka kita harus tunjukkan kemuliaan Islam. Jadi saya mengajak anak-anak muda terutama nih, jaga persatuan di Indonesia. Jangan sampai hanya gara-gara panggung politik Indonesia ini terkoyak, pecah belah di antara anak bangsa. Ini lebih besar ruginya. Kita doakan semoga Allah beri kita rezeki pemimpin yang solih, pemimpin yang adil, pemimpin yang dekat dengan ulama, pemimpin yang akan insya Allah memperjuangkan kebaikan untuk rakyatnya, dan pemimpin yang pastinya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا تواب تب علينا توبة نصوحا اللهم اشفي أستاذنا عارف إلهم اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. Duhai Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat Islam dan iman di dalam hati kami. Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat ilmu dan hikmah untuk kami malam ini. Duhai Allah, tetapkanlah hati kami dalam hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami semua para pendosa, kami semuanya orang-orang yang hina, hamba-hamba yang bodoh dan rendah di hadapan-Mu ya Allah. Masa lalu kami penuh dengan aib dan cela ya Allah. Kami datang bersimpuh di rumah-Mu bersama-sama, semata-mata ingin membersihkan diri dan kembali kepada-Mu ya Allah. Kami sudah lelah dengan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang menjadikan hidup kami berantakan ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan keluarga kami terkoyak-koyak ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan akhlak kami buruk ya Allah. Bahkan kepada kedua orang tua. Dosa-dosa yang menjadikan kami durhaka kepada orang tua, bersikap kasar kepada ibu dan ayah kami, membentak mereka, memarahi mereka, membuat ibu kami diam-diam menangis karena sedih atas ucapan kami. Sungguh kami pernah menjadi seorang hamba yang sangat banyak dosa ya Allah. Anak yang sangat durhaka, maka kami datang untuk bersimpuh di hadapan-Mu memohon ampunan dari-Mu ya Allah. Terimalah kedatangan kami ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Arahkanlah hati kami kepada apa yang Engkau ridhai. Bimbing langkah kami hanya di jalan-Mu sampai akhir hayat kami ya Allah. Karena kami ingin bertemu dengan Rasul-Mu kelak di padang mahsyar ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa menghalangi kami dari baginda Rasul, sehingga ketika kami tersenyum ke baginda, beliau tidak membalas senyum kepada kami karena tidak mengenal kami ya Allah. Duhai Allah, berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Satukanlah hati di antara kami bangsa Indonesia. Jangan biarkan ada satu hal pun yang bisa menjadikan kami terpecah belah ya Allah. Satukan hati kami karena Engkau, karena kami adalah Muslim, karena kami adalah bangsa Indonesia, karena kami adalah manusia, karena kami semuanya ciptaan-Mu ya Allah.
Jangan biarkan perselisihan dan perbedaan di antara kami menjadikan kami saling membenci, ya Allah. Rabbana, berikanlah keberkahan bagi negeri kami. Cabutlah berbagai macam musibah dan bencana dari negeri kami. Jadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.